Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fiddin, saudaraku kaum muslimin dimanapun anda berada, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita untuk melanjutkan pelajaran membahas kitab Syarah Nawaqidul Islam yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fikum, kita telah memasuki pembatal keislaman yang pertama, yaitu syirik dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita bacakan dalil-dalil yang berkenaan dengan permasalahan ini. Telah kita sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Demikian juga telah kita sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan surga bagi orang yang meninggal dalam keadaan dia melakukan syirik besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Ya. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah akan haramkan surga baginya, tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang melakukan kesyirikan tersebut. Dan yang terakhir kita telah sebutkan juga bahwa syirik ini akan membatalkan amalan seorang hamba. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin." Apabila engkau, dan ini khitabnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diajak berbicara ini dalam ayat ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sebelumnya Allah mengatakan, "Laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik." Telah diwahyukan kepadamu wahai Rasul dan juga kepada orang-orang sebelummu, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau melakukan kesyirikan, maka akan terhapuslah amalanmu, wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Ini diantara keburukan dari kesyirikan. Naudzubillah. Kemudian kata Syekh Abdul Razak di sini, kita lanjutkan. Qala wa syirku adlamu dzulm. Qala subhana inna syirka la dzulmun adzim. Dan kesyirikan ini merupakan kedzaliman yang terbesar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat yang ke-13, "Inna syirka la dzulmun adzim." Sesungguhnya syirik itu merupakan kedzaliman yang sangat besar. Ya, jadi kalau kita berbicara kedzaliman, ada sebagian orang yang anti kedzaliman, ya. Semua orang anti kedzaliman. Maka kedzaliman yang paling harus kita perangi, barakallahu fikum, adalah kesyirikan. Kenapa? Karena kesyirikan adalah kedzaliman yang terbesar. Kenapa dikatakan bahwa syirik ini merupakan kedzaliman yang terbesar? Karena hak yang namanya kedzaliman itu kan dia mengambil hak, ya. Mengambil apa yang bukan haknya. Maka di sini yang diambil atau yang dizalimi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa huwa hadmun li huquqillahi subhanahu wa ta'ala minal ibadati wadh-dhulli wal khudu'. Karena kesyirikan ini merupakan kezaliman kepada hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Apa hak Allah Subhanahu wa taala yang diambil dalam kesyirikan? Minal ibadah, ya, berupa peribadahan. Ibadah ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Wadh-dhul wal khudu', demikian juga ketundukan dan perendahan diri. Ini hanya merupakan ini hanya diperbolehkan untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh diberikan kepada yang selain Allah. Nah,
Qala wa intiqasi li janibir rububiyyati subhanahu wa su'i dhann bi rabbil alamin wa huwa akbarul kabair. Dan kesyirikan ini merupakan intiqas li janibir rububiyyah, ya. Meremehkan atau mengurangi, ya, sisi kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya beliau di sini Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rezeki. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Lantas kenapa? Ya, Dia yang satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, kemudian kita mengibadahi kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Wa su'i dhanni bi rabbil alamin, dan juga merupakan persangkaan yang buruk kepada Rabbul Alamin. Kenapa? Karena dia mengira bahwa Allah itu ada yang menyaingi, ada yang menandingi. Ya. Ini keburukan-keburukan yang ada pada kesyirikan. Jadi orang ketika dia melakukan kesyirikan, ya, sadar atau tidak, dia telah melakukan banyak keburukan. Ya, di antaranya, ya, dia telah menghancurkan haknya Allah Subhanahu wa taala untuk satu-satunya yang diibadahi. Kemudian dia juga telah melecehkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang sudah menciptakan kamu, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kamu rezeki. Kenapa engkau beribadah kepada yang selain Allah? Demikian juga dia telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala ada yang menandingi. Demikian juga, ya, oleh karena itulah yang namanya kesyirikan merupakan dosa yang paling besar. Qala wa fil hadithi ala unabbiukum bi akbaril kabair. Dan disebutkan dalam sebuah hadis. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bertanya, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Tidakkah kalian ingin aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Ya, thalathan, beliau mengulanginya 3 kali. Qalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasul. Ya, menunjukkan semangatnya para sahabat untuk mendapatkan ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua. Ini yang dikatakan oleh beliau akbaril kabair. Ya, dosa besar yang paling besar. Yang pertama adalah al-isyrak billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkaitan dengan hak Allah, sehingga kita tidak boleh kemudian memberikannya kepada yang selain Allah. Harus kita tunaikan satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa taala, al-isyraku billah. Kemudian yang kedua, uququl walidain, orang tua. Orang tua ini adalah manusia yang paling memiliki hak yang terbesar yang harus kita tunaikan, ya. Oleh karena itulah di dalam Al-Qur'an seringkali dikaitkan antara hak Allah dengan hak kedua orang tua. Fa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ya, beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian sekutukan dengan sesuatu apapun, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbakti. Baik. Ya. Jadi ini dosa besar. Kemudian wajalasa wa kana muttaqian. Maka kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam duduk, yang sebelumnya beliau berdiri sambil bersandar. Faqala, lalu beliau mengatakan, ala wa qaulu zur, demikian juga ucapan dusta. Ya. Ucapan dusta. Qala famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Kemudian kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini, beliau senantiasa mengulang-ulangi perkataan beliau sampai kami mengatakan andai saja Nabi Shallallahu alaihi wasallam diam atau berhenti. Nah, baik, syahid dari hadis ini bahwa Nabi SAW mengkhabarkan bahwa dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang bagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, betul ya, yang namanya zina ini merupakan dosa besar, minum khamar ini dosa besar juga, ya. Tapi di sana ada dosa besar yang hendaknya menjadi perhatian kita, dan ini merupakan dosa besar yang paling besar, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fahuwa akbaru dzunub wa 'adzamul jaraim. Maka syirik ini merupakan dosa besar yang paling besar dan merupakan kejahatan yang paling parah. Ya, ini harus kita pahami. Syirik merupakan dosa yang paling besar dan kejahatan yang paling dahsyat. Qala walihada bada al-musannifu bihi. Oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Wahab sebagai penulis kitab Nawaqidul Islam memulai pembatal keislaman dengan kesyirikan.
Faqala asyirku fi ibadatillah. Ya, maka beliau mengatakan pembatal keislaman yang pertama adalah syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bi ayyaja'ala ma'allahi tabaraka wa ta'ala syarikan fil ibadah. Yaitu menjadikan sekutu ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tandingannya, ya beribadah kepada yang selain Allah. Qala wa minal ibadati ad-du'a wal isti'anah wat tawakkul war ruku' wal sujud wal dzabhu wan nadhru wa ghairu dzalik. Dan yang termasuk ibadah adalah berdoa. Ya, doa. Sehingga doa enggak boleh kita berdoa kepada yang selain Allah. Datang ke kuburan keramat, berdoa di sana, datang ke tempat-tempat pesugihan, meminta rezeki, ya. Wal isti'anah, demikian juga isti'anah, meminta pertolongan, ya. Minta pertolongan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, ya. Kalau isti'anah minta pertolongan kepada orang yang masih hidup dan mampu untuk melakukannya, maka hal yang demikian tidak mengapa. Yang dimaksud dengan al-isti'anah di sini, ya, ketika dia meminta dengan penuh perendahan dalam perkara-perkara yang tidak dimampui oleh manusia. Demikian juga tawakul, penyandaran diri, hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ruku' dan sujud dan penyembelihan serta bernazar. Ini semua adalah bentuk-bentuk ibadah yang tidak boleh diselewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qala fal ibadatu haqqun lillahi ta'ala ala abdihi. Ya, ala abidihi fala yajuzu an yushrak ma'allahi subhanahu wa ta'ala au fala yajuzu an yushrika ma'allahi subhanahu wa ta'ala ghairuhu fi syai'in minha. Ya. Maka ibadah itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi para hambanya. Maka tidak boleh hamba-hamba ini kemudian disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan tersebut. Ya. Seorang nabi misalnya. Nabi ini juga hamba Allah. Maka tidak boleh seorang beribadah kepada seorang nabi. Kenapa? Nabi ini juga hamba Allah. Ya, seperti orang-orang Nasrani beribadah kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini hamba Allah. Nggak boleh kemudian kita berdoa kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Demikian juga kepada wali-wali. Ya, wali-wali Allah ini pada hakikatnya mereka semua adalah hamba-hamba Allah, sehingga tidak boleh kemudian kita meminta berdoa kepada mereka. Ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Ay ahadin kan walau kana malakan muqarraban aw nabiyyan mursalan aw waliyan minal awliya fal ibadatu haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala rabbil alamin. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Kemarin sudah kita jelaskan apa makna masjid. Masjid bisa bermakna tempat bersujud dan juga bisa bermakna anggota tubuh yang dipakai untuk bersujud. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian menyeru ya yang selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Siapapun itu, walau kana malakan muqarraban, walaupun itu malaikat yang dekat dengan Allah, enggak boleh kita beribadah kepadanya. Au nabiyyan mursalan, atau nabi yang diutus, enggak boleh kita beribadah kepada nabi. Au waliyan minal auliya, demikian juga enggak boleh kita beribadah kepada wali dari wali-wali Allah. Ya, berdoa minta kepada wali, enggak boleh. Fal ibadatu haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala rabbil alamin. Maka ibadah ini merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Tidak boleh bagi seseorang untuk menyelewengkan ibadahnya kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu wa dalilu qauluhu ta'ala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak mengampuni ya dosa syirik dan mengampuni apa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki, dan barang siapa yang menyekutukan Allah, dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Baik. Qala saqa rahimahullah ayatain. Ya. Di sini penulis membawakan dua ayat. Yang pertama, waradat fi mawdi'aini min suratin nisa. Yang pertama adalah ayat yang terdapat di dua tempat dalam surat An-Nisa. Ya. Wa fiha dilalatun zahiratun ala khuturati syirk. Dan di dalam ayat ini ya ayat ini menunjukkan jelasnya
khuturatus syirk, bahaya kesyirikan. Wa annahu adzanbul ladzi la yughfar liman laqiyallaha subhanahu wa ta'ala bihi. Bahwa di dalam ayat ini ditunjukkan bahwa dosa syirik ini merupakan dosa yang sangat berbahaya. Yaitu dosa yang seseorang itu tidak akan diampuni kalau dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia menyekutukan Allah. Ya. Wa fi haqqi man mata 'ala dzalik. Dan ayat ini menunjukkan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik bagi orang yang mati di atas kesyirikannya. Ya. Jadi maksud ayat ini bukan semua orang yang melakukan dosa syirik kemudian tidak ampuni. Ya, kalau seorang melakukan dosa syirik lalu dia bertobat kepada Allah sebelum matinya, maka insya Allah Allah akan menerima tobatnya. Ya. Sehingga yang dimaksud dengan ayat ini Allah tidak mengampuni dosa syirik adalah orang-orang yang mati dalam keadaan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, belum bertobat dari kesyirikannya. Ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi ay man mata 'ala dzalik, yaitu orang yang mati di atas kesyirikannya. Maksudnya adalah orang yang mati di atas kesyirikannya. Baik. Qala wa ammal insan al-hayy al-musyrik fa in yaghfirullaha lahu syirkahu in taba minhu. Adapun orang yang masih hidup kemudian dia melakukan syirik, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa syiriknya apabila dia bertobat. Jadi bukan berarti Anda jatuh kepada dosa syirik kemudian tidak diampuni sama sekali. Ini pemahaman yang keliru. Maksudnya adalah orang yang melakukan kesyirikan kemudian dia mati di atas kesyirikannya barulah Allah tidak mengampuni dosanya. Ya. Tapi bagaimana? In taba minhu, apabila dia bertobat dari kesyirikannya maka Allah akan mengampuninya. Walihada qala Allah Subhanahu wa taala fi surat Az-Zumar. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang berbuat melampaui batas terhadap diri-diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, ayat ini berbicara tentang orang-orang yang bertobat kepada Allah atas perbuatan dosanya. Ya, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kalau kalian bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kalian, walaupun itu dosa kesyirikan. Ya. Jadi yang dimaksud dengan dosa yang tidak diampuni, dosa syirik itu tidak diampuni, yaitu ketika seorang mati dalam keadaan dia belum sempat untuk bertobat. Namun kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Fallahu azza wa jalla yaghfiru dzunuba jami'an bima fiha syirk. Maka sesuai dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa seluruhnya, termasuk kesyirikan. Ya, wala ta'aradu baina qawlihi innallaha yaghfiru dzunuba jami'an fi hadhil ayah wa qawluhu baina qawlihi innallaha yaghfiru adz-dzunuba jami'an fi hadhil ayah wa qawlihi fi ayatil ukhra innallaha la yaghfiru ayyushraka bik. Ya, dan tidak ada pertentangan sama sekali antara kedua ayat. Ayat yang mengatakan sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa dan ayat yang berbicara bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Tidak ada pertentangan antara dua ayat ini. Kenapa? Lianna ayat suratin Nisa fi haqqi man mata 'ala dzalik. Karena dalam surat An-Nisa, ayat dalam surat An-Nisa ya yang mengatakan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, ya ini maksudnya adalah orang yang mati di atas kesyirikannya. Adapun wa ayatu suratiz Zumar fi haqqi man taba min dzalik. Adapun dalam surat Az-Zumar ya Allah mengatakan tentang orang yang sudah bertobat. Ya, jadi kan kalau kita lihat dua ayat ini seolah bertabrakan maknanya. Yang satu mengatakan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, yang satu mengatakan bahwa Allah mengampuni seluruh dosa. Sehingga bagaimana menjamak kedua ayat ini? Maksudnya Allah tidak mengampuni dosa syirik artinya ketika dia tidak bertobat. Dan maksudnya Allah akan mengampuni seluruh dosa ini ketika seorang hamba bertobat.
Ya. Jadi keterkaitannya adalah dengan taubat. Apapun dosa yang kita lakukan, termasuk kesyirikan, kalau kita bertobat sebelum kita mati, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Ya. Adapun kalau dosa syirik itu, seorang melakukan dosa syirik dan dia mati dalam keadaan tidak bertobat, maka Allah tidak akan mengampuni dosa syiriknya tersebut. Nah, fallahu azza wa jalla yaghfiru dzunuba jami'an, ai lit-taibin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa, seluruhnya. Ini bagi orang-orang yang bertobat. Bidalili qaulihi la taqnatu min rahmatillah, dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Wa qauluhu innallaha la yaghfiru ay yushraka bih, ay fi haqqi man mata ala dzalik. Sehingga firman Allah Subhanahu wa taala, ya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, ya, ini maksudnya adalah bagi orang yang mati di atas kesyirikannya, walakiyallaha jalla wa ala musyrikan bihi, dan dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan musyrik. Fahada la yaghfirullahu lahu, maka orang yang semacam ini tidaklah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walamat ma'alahu yaumal qiyamah fi maghfiratillah, jangan kemudian dia berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bal laisa lahu yaumal qiyamah illa an-nar khalidan fiha abadal abad. Bahkan tidak ada yang akan dia dapatkan pada hari kiamat nanti kecuali api neraka, kekal abadi dia di dalamnya selama-lamanya. Jadi ini cara kita memahami firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya ketika seseorang mati di atas kesyirikannya, tapi dia tidak bertobat dari kesyirikannya, ya, dalam keadaan dia masih melakukan kesyirikan. Qala wa qauluhu qala ta'ala innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kemudian ayat yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Wahab, ya, beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72, sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sungguh Allah akan haramkan baginya surga, tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan bagi orang-orang yang zalim. Wa hadza aidan fihi annal musyrika la matma'a lahu fir rahmah wal maghfirah. Ya. Maka ini juga menunjukkan bahwa seorang musyrik, ya, maka dia tidak akan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu laisa lahu yaumal qiyamah illa an-nar khalidan mukhalladan fiha abadal abad, dan bahwasanya pada hari kiamat nanti tidaklah dia mendapatkan kecuali hanya api neraka, kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Baik, nah, ini makna dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Intinya barang siapa yang mati di atas kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosanya, tidak akan mengampuni dosanya. Naudzubillah. Adapun orang yang bertobat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dia. Kita dapati para sahabat sebagian di antara mereka, ya, atau mayoritas di antara mereka dulunya adalah pelaku kesyirikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka, mereka pun menjadi seorang muslim, ya, diampuni dosanya dan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sehingga kalau kita melakukan kesyirikan, ya, segera bertobat, ya, segera bertobat, jangan sampai kita mati dalam keadaan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Qala, kemudian Syekh Muhammad bin Wahab melanjutkan, wa minhu adzabhu li ghairillahi kaman yadbahu lil jin au lil qabr. Dan di antara kesyirikan adalah menyembelih untuk selain Allah, seperti orang yang menyembelih untuk jin atau untuk kuburan. Ini beliau berikan contoh kesyirikan yang mengeluarkan seseorang dari keislamannya, yaitu menyembelih untuk selain Allah. Ini kita dapati, ya, praktek yang cukup banyak di tengah-tengah masyarakat kita, menyembelih untuk selain Allah ketika mereka membangun rumah, ya, agar tidak diganggu oleh jin yang menguasai wilayah tersebut. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyembelih hewan, ya, misalnya mereka menyembelih kambing, kemudian kepala kambing ini ditanam di salah satu sudut, ya,
tanah yang akan dibangun bangunan tersebut. Tujuannya untuk apa? Sebagai tumbal agar proyek pembangunan tidak diganggu oleh jin yang menguasai tempat tersebut, sebagaimana anggapan mereka. Maka ini kesyirikan. Ini penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau menyembelih sesuatu ya untuk mendapatkan kesembuhan. Ya, terkadang ada orang-orang ya para dukun terutama ya. Para dukun mereka ketika ada orang yang sakit kemudian mereka memberikan solusi, Bapak kalau mau sembuh sembelih ayam ya dengan sifat seperti ini di tempat ini. Dia berikan suatu tempat ya. Misalnya di hutan ini. Nanti Bapak ketemu di hutan tadi ada batu, nah kemudian sembelih di sana lalu lemparkan ke tengah hutan. Ya, ada praktek yang seperti ini saya sering mendengar. Ya, saya sering mendengar. Ya, orang yang berobat ke dukun misalnya sakit menahun, kemudian dia ingin sembuh, datang berobat ke orang pintarnya bilang, kalau kamu mau sembuh, cari ayam berwarna hitam, beli ayam berwarna hitam, kemudian bawa ke tepian hutan, sembelih di sana, lalu lemparkan bangkainya ke tengah hutan. Ya, lemparkan bangkainya ke tengah hutan. Nah, ini persembahan untuk jin, yang demikian merupakan kesyirikan, Ya. Dan terkadang juga kalau misalnya ada yang kehilangan motor atau kehilangan mobilnya dicuri, motornya dicuri, datang ke orang pintar, ya sama prakteknya. Kalau kamu ingin motormu kembali atau kamu ingin mendapatkan kejelasan di mana motormu, siapa yang mencuri, ya ambil ayam kemudian sembelih di sini sembelih lalu lemparkan ke tengah hutan. Ya, maka praktek-praktek yang demikian merupakan kesyirikan. Ya. Qala fahada nau'un minasyirk. Maka menyembelih untuk selain Allah, baik itu untuk jin maupun untuk kuburan, ini merupakan salah satu jenis kesyirikan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli lirabbika wanhar." Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan. Ini sembelihlah hewan kurban. Surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Ya. Nah, sisi pendalilannya di sini bahwa penyembelihan itu adalah ibadah. Penyembelihan itu merupakan bentuk ibadah. Dan ibadah tidak boleh diberikan melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah menyembelih untuk jin dan telah menyembelih untuk kuburan, dia telah menyelewengkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah yang dipenuhi dengan apa? Perendahan diri dan pengagungan yang harusnya ini diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berikan kepada para jin. Ya. Kemudian dalil lainnya, qala jalla wa ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirt wa ana awwalul muslimin. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-162 sampai 163 Allah berfirman, katakanlah sesungguhnya salatku dan nusukku, wa nusuki ay dzabhi. Ya, makna nusuk adalah sembelihanku. Ya, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya milik Allah Rabbul Alamin, tidak ada sekutu baginya, dan dengan demikianlah aku diperintahkan dan aku adalah orang-orang yang pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syahid dari ayat ini bahwa sesungguhnya sembelihanku ini hanya milik Allah. Tidak boleh sembelihan itu kemudian diberikan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Qala wa fi sahih Muslim. Demikian juga dari lain yang menunjukkan bahwa termasuk bentuk kesyirikan adalah menyembelih untuk selain Allah adalah hadis an Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ya, dan laknat Allah Subhanahu wa taala artinya adalah at-tardu min rahmatihi. Dia diusir dari rahmatnya Allah, dihukum dengan hukuman yang berat, ya. Diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, jadi kesimpulannya bahwa seorang muslim hendaknya dia berhati-hati dari pembatal keislaman yang pertama ini, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Baik itu dalam bentuk doa, ya, sujud,
Demikian juga penyembelihan, nadar, dan bentuk ibadah lainnya tidak boleh dia peruntukkan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan demikian alhamdulillah telah kita selesaikan pembatal keislaman yang pertama. Insyaallah pada pertemuan besok hari Kamis kita akan lanjutkan ke pembatal keislaman yang kedua, yaitu menjadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Baik, naktafi bihadzal qadar. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.